Shalom Bapak Ibu Saudara, kita meneruskan studi kita kristalisasi, masih permulaan di kitab 2 Tawarik yang merupakan sambungan daripada 1 Tawarik ya. Kali ini kita ambil tema bait suci yang dibangun Salomo itu, yang merupakan rancangan Daud sebenarnya. Juga semua peralatan ya sudah disiapkan Daud sekuat tenaga. Daud itu mempersiapkan ini. Kemudian orang-orangnya juga sudah diatur oleh Daud ya. Imam-imamnya dan khususnya para penyanyi ya, karena dalam kemah Musa itu tidak ada penyanyi di sana. Tapi Daud mengaturnya sedemikian, ada Bani Asaf, Yedutun, ada Heman, orang-orang Lewi yang khusus memainkan alat-alat musik Daud ya, semuanya lah diatur oleh Daud ya. Sebenarnya ini hanya Salomo hanya pelaksana aja lah ya, katakan begitu ya, karena mastermindnya tuh, desainnya itu semuanya dari Daud ya. Tapi Daud tidak bisa membangun bait suci karena dia seorang prajurit yang sudah banyak menumpahkan darah katanya. Nah, bait suci ini kita tahu adalah simbol daripada kemuliaan Tuhan, tahta Tuhan di sana, pemerintahan Tuhan, nama Tuhan ya, karena Daud di perjanjian lama itu membangun bait untuk nama Tuhan. Ingat ya, nama juga itu mengekspresikan karya Tuhan, reputasi Tuhan, kemuliaan Tuhan ya, perbuatan-perbuatan Tuhan. Jadi disitulah simbol itu bait suci yang kita tahu bahwa, atau kehadiran Tuhan itu ya, kita tahu dalam perjanjian baru konteksnya itu bait itu adalah orang atau gereja ya, di mana Tuhan diam di sana, karya Tuhan kelihatan, nama Tuhan, dan dalam gereja itu karyanya, reputasinya, terutama karya salibnya tentunya, kemuliaan Tuhan dan sebagainya semuanya. Kalau konteks perjanjian lama, bait itu tentu bentuknya jasmani ya, kayu-kayu, emas ya, perak, batu-batu yang mahal, kayu-kayu bagus ya. Itu semua yang dibangun untuk yang disebut bait suci. Sementara kalau yang di sini bahannya ini orang, tersusun rapi menjadi satu tubuh, organisme ya, gereja ya. Nah, kemuliaannya sama. Dalam perjanjian, walaupun perjanjian lama itu simbol, baitnya simbol, tapi kemuliaan Tuhannya ya kemuliaan Tuhan, sama seperti yang di sini. Di sini walaupun penggenapannya bait itu artinya jadi yang tadinya ini kayu-kayu batu emas, tapi di sini orang, kemuliaannya kemuliaan Tuhan juga ya. Nah, mari kita melihat dulu. Kita tidak akan bahas peralatan bait, perabot ya, yang di dalam bait suci Salomo itu, karena kita sudah bahas waktu itu di waktu kita membahas kemah Musa. Karena perabot dalam bait suci Salomo itu prinsipnya sama ya, trilogi juga dibagi 3 itu ya, ruang Maha Kudus, ruang kudus, dan pelataran ini. Di situ nanti ada mezbah tembaga yang simbol daripada korban bakaran, simbol daripada korban Kristus itu. Kemudian di sini bejana pembasuhan, itu roh pemberi hayat, air kehidupan itu membasuh, terus membasuh begitu bertumbuh. Kemudian di sini di ruang kudus itu ada di situ kandil yang merupakan ada 9 itunya, tombol-tombolnya itu yang merupakan karunia Roh Kudus ya, pengalaman-pengalaman bersama dengan Roh Kudus. Kemudian ada meja roti sajian, di situ pengabdian ya, ada roti di situ ya yang dipersembahkan, atau meja roti sajian itu ada 12 rotinya di situ yang mengungkapkan pemerintahan Tuhan juga, pengabdian lah, mengabdilah kepada kerajaan sorga. Kemudian ada lagi di situ dupa yang merupakan identifikasi ya, melayani Tuhan menjadi sama ya kita dengan Kristus ya. Kemudian masuk ke ruang kudus, isi ada tabut. Nah, kalau Musa, tabutnya itu isinya ada 3. Ada tongkat Harun yang pernah bertunas, artinya kalau mau jadi hamba Tuhan yang ada otoritas spiritual lah, itu artinya harus mati dan bangkit.
Ya, karena tongkat itu taruh semalam dulu, mati dulu, baru bangkit ada berbunga dia. Tongkat Harun, ya. Tongkat itu simbol daripada otoritas itu ya. Otoritas rohani kalau dalam gereja itu, yang itu otoritas hayat. Orang yang mau menjalankan otoritas hayat itu, mengalirkan hayat itu, ya harus mati dan bangkit bersama Kristus. Pengalaman ya, seperti itu semuanya pengalaman ya Bapak Saudara. Itu perabot semuanya pengalaman. Nah, kita nggak bahas lebih dalam lagi. Di situ ada lagi wadah. Kalau di dalam Kemah Musa ada buli-buli ya, wadah ya, berisi mana di situ. Yang 40 tahun itu ditaruh di situ. Nah, ini juga mana merupakan simbol daripada I am the bread of life ya. Roti hidup ya. Pengalaman makan roti hidup ya. Kemudian di sini ada juga loh perjanjian. Nah, intinya ini loh perjanjian yang berisi perjanjian, akulah Tuhan Elohimmu, janganlah ada ilah lain sebagainya itu ya. Dan dalam perjanjian baru, loh perjanjian yang tertulis dalam 2 loh batu itu ditulisnya di dalam batin oleh Roh Pemberi Hidup, Roh Kudus ya, tulis dalam batin. Jadi semua perabotan Kemah Suci ini, mulai dari mesbah tembaga yang merupakan karya salib Kristus, pengorbanan tembaga itu simbol daripada penebusan ya, sampai kepada sampai kepada ruang kudus di mana 2 loh perjanjian itu semua pengalaman ya. Kalau dalam konteks perjanjian baru itu semua dialami. Nah, hanya bedanya nanti di Kemah Salomo ini ada seperti ada perluasan ya. Nanti dulu sebentar ya. Pendeknya saya mau menekankan dulu bahwa bait suci itu walaupun itu hanya simbol aja, tapi kalau dalam realitanya, dalam penggenapannya, semua perabot-perabot itu adalah pengalaman rohani. Ya, makanya Efesus 1:3 segala berkat rohani. Banyak Bapak Saudara berkat rohani itu. Cuma ini dalam kekristenan jarang diberitakan, jarang apalagi dikejar. Ya, padahal itu suatu pengalaman demi pengalaman yang membuat orang mengalami istilahnya karena glory ya, kemuliaan itu from glory to glory. Nah, nanti kita melihat lagi itu. Jadi itu satu yang sangat penting dalam bait itu adalah kemuliaannya itu. Karena kalau udah kemuliaannya hilang ya udah, itu cuma benda-benda begitu aja. Kayak kasus Imam Eli itu ya. Waktu itu kan Imam Eli punya anak itu zaman Hakim-Hakim itu, Hofni dan Pinehas ya. Kemudian kita tahu orang Israel perang, itu zaman yang paling parah itu ya kondisinya. Artinya Israel sedang jatuh bangun lah itu zaman Hakim-Hakim itu, setelah zaman Joshua. Jadi di situ Israel kalah perang lawan Filistin. Kemudian mereka kita bawalah dulu tabut katanya ya. Tabut itu perjanjian yang ada di Shilo tadinya ya, daerah Efraim. Kemudian mereka memaksa kehadiran Tuhan dengan cara-cara mereka sendiri, dengan kedagingan katakanlah begitu. Nggak bisa, nggak kerja dia. Kemuliaan Tuhan nggak bisa dipaksa hadir ya, dengan tujuan-tujuan yang atau aturan-aturan yang tidak dari Tuhan. Malah ketika didatangkanlah tabut itu, memang orang Israel sorak-sorak, teriak-teriak dia. Tapi nggak di situ kemuliaan Tuhan itu. Ya malah istrinya Pinehas yang setelah tahu Pinehas itu mati itu, akhirnya semuanya orang Israel kalah, tabut dirampas. Istrinya ini bilang, nama anaknya itu lahir Ikabod. Kabot itu artinya kemuliaan, Ikabod artinya hilang kemuliaan. Karena yang sudah dirampas tabut itu ya. Karena memang kemuliaan Tuhan tidak bisa kita paksa menurut cara kita, ya menurut kemauan kita, tidak bisa begitu. Kita akan bertumbuh dalam kemuliaan kalau kita mengikuti aturan mainnya itu. Perabot-perabot itu ada aturannya. Tidak sembarang main angkat-angkat aja, hadirkan di sini supaya Tuhan hadir. Ya kalau ibadah gitu hati kita kok yang Tuhan lihat ya. Ada yang bilang, kalau musiknya bagus, suasananya lagi barangkali mendatangkan artis, kayaknya hadirat Tuhan
Ini tidak bisa dipaksa begitu. Orang 2-3 orang pun kumpul. Kalau memang dalam nama Tuhan Yesus, di situ Tuhan hadir, kemuliaannya nyata. Jadi jangan pikir kalau 1.000 orang, 2.000 orang kumpul di gedung yang megah dengan musik yang bagus, dengan pengkhotbah yang kocak lucu, itu berarti hadir Tuhan di situ, belum tentu juga. Jangan terlalu cepat begitu ya. Oke lah, sekarang kita coba dulu lihat perabot Salomo ya, tanpa harus kita membahas terlalu dalam, tapi saya nanti mau bicara kemuliaannya itu ya. Coba dulu kita baca dulu lah ya ayatnya, sebelum kita baca perabot Salomo ini ya. 2 Tawarik pasal 7 ayat 1 sampai 3 ya. Mari kita baca. Setelah Salomo mengakhiri doanya, ini udah selesai ya. Udah selesai, baitnya itu dibangun, ada korban bakaran di situ. Salomo menaikkan doa. Nah, ini dia doanya. Setelah selesai mengakhiri doanya, dikatakan di sini, api pun turun dari langit memakan habis korban bakaran dan korban-korban sembelian itu. Perhatikan sini, dan kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Rumah hati yang baik suci yang dibangun Salomo itu, kemuliaan Tuhan itu turun. Ya saya nggak tahu bentuknya seperti apa, tapi faktanya kondisinya itu di sini ayat 2, para imam tidak dapat memasuki rumah Tuhan itu karena kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Barangkali kalau yang kalau pengalaman Israel di Gunung Sinai itu, kemuliaan Tuhan turun ketika mereka mengadakan perjanjian. Di sini dibatasin itu supaya yang dibawa di pelataran lereng ya Gunung Sinai itu nggak bisa lewat, ada batasnya. Kemuliaan Tuhan itu turun dalam bentuk fisik kelihatan, baik api, baik asap, baik sangkakala, baik padanya sesuatu yang mengerikan juga. Musa juga lihat, aku sangat ketakutan begitu dengan manifestasi dari kemuliaan Tuhan itu ya. Kalau Israel itu yang mengalami seperti itu ya. Tapi kalau nanti kita lihat dalam konteks perjanjian baru, kemuliaan Tuhan itu batiniah dia nanti loh, sebentar. Nah, setelah para imam itu tidak dapat masuk rumah Tuhan karena kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan, ayat 3, ketika segenap orang Israel melihat api itu turun dan kemuliaan Tuhan meliputi rumah itu, berlututlah mereka di atas lantai dengan muka mereka sampai ke tanah, lalu sujud menyembah dan menyanyikan syukur bagi Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah, jadi ini intinya. Bait suci dibangun oleh Salomo pakai aturan, tidak sembarangan. Daud itu waktu merancang, apa yang dipikirkan hatinya itu semuanya dipimpin Tuhan itu. Jangan sembarang mau. Waktu Musa juga bangun itu di Gunung Sinai, itu betul-betul. Barangnya itu emas atau perak atau tembaga, kayunya juga harus dilapis itu dan sebagainya, itu ukuran-ukurannya, warnanya, semuanya itu tidak bisa sembarangan. Barulah kemuliaan Tuhan turun. Kemah Musa juga begitu ya, Keluaran 40 juga nggak salah itu ayatnya ya. Kemuliaan, coba kita baca aja dulu sebentar. Keluaran 40 supaya kita lihat bahwa kalau kita mengikuti aturan main pembangunan bait suci itu, kemuliaan Tuhan turun. Sama kalau di sini juga, kalau kita mau bangun gereja tapi yang kita bangun malah denominasi, malah kerajaan sendiri untuk kemuliaan sendiri, ya akan turun kemuliaan Tuhannya. Gak bisa kita paksa. Kemuliaan Tuhan itu harus ada aturan main ya. Kalau dalam Matius 7 ayat 21-23 itu, di situ ada istilah Yunani anomia, artinya lawlessness, ketiadaan aturan, ketiadaan hukum ya. Jadi di situ ada seorang yang, beberapa orang lah di hari penghakiman, dia bilang, bukankah Tuhan aku sudah bernubuat demi namamu? Tuhan gak sangkal itu memang betul, engkau berbuat demi nama Tuhan. Kemudian, bukankah kami sudah mengusir setan demi namamu? Tuhan gak sangkal juga itu. Mengadakan banyak mujizat demi namamu, banyak bukan sedikit. Tapi Tuhan bilang, aku gak kenal kamu karena kamu pembuat kejahatan, terjemahan bahasa Indonesia. Sebenarnya itu istilah Yunaninya, kamu orang yang gak tahu aturan, tidak mengikuti ya
aturan kerajaan sorga, anomia ya. Istilah ini juga yang muncul ketika lalang dan gandum itu ya. Sama dia, tapi ada pelanggaran-pelanggaran yang membuat seseorang disebut lalang, ini sini gandum. Nah jadi Keluaran coba dulu lihat ya. Keluaran 40 yang dimana kemah suci Musa. Keluaran pasal 40 ya, judulnya itu Musa menjadikan kemah suci. Dibangunlah kemah suci dengan aturan-aturan yang ketat ya. Bahkan Musa dikasih contohnya ya, supaya memang bukan Musa yang bikin, Aholiab apa siapa tuh, Bezalel itu siapa itu, yang sudah diurapi juga dengan roh keahlian. Musa lihat contohnya, oh itu begitu ya. Nah baru dia para ahli ngerjain dengan petunjuk Musa lah di sini kan. Nah setelah pasal 40 dibangun bait suci itu, kemah kalau di sini ya, kemah Musa, karena dia bergerak dia di padang gurun itu belum ada belum dibangun. Dikatakan di sini Pak bagian terakhir, kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Ayat 34, lalu awan itu menutupi kemah pertemuan. Ayat 34 ya, dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan, sebab awan itu hinggap di atas kemah itu dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Bahkan di sini disambung lagi bahwa kemuliaan itu atau simbolnya awan itu tunggal ya. Kalau awan tuh, kalau dalam Alkitab tuh awan tuh tunggal, itu berarti kemuliaan Tuhan. Kalau awan di sini awan-awan itu berarti saksi ya. Sini awan itu memimpin pergerakan Israel. Kemuliaan Tuhan itu yang memimpin. Bukan kayak dalam kasus Hofni Pinehas itu, malah dia maksa bawa tabut. Ayo Tuhan, bantu perang kami. Loh, enggak bisa. Harus perang itu pun dipimpin Tuhan. Kata di sini ayat 36, apabila awan itu naik dari atas kemah suci, berangkatlah orang Israel dari setiap tempat mereka berkemah. Tapi jika awan itu tidak naik, maka mereka pun tidak berangkat sampai hari awan itu naik. Ya, jadi awan inilah yang memimpin pergerakan Israel. Nah, mesti begitu. Bait sucinya juga dibikin gak sembarangan. Barulah awan kemuliaan Tuhan turun. Kemudian pergerakannya juga dalam kasus Musa kan dia kemah itu masih bergerak-gerak. Pergerakannya juga sesuai dengan kemauan daripada awan kemuliaan Tuhan itu. Ya. Ini enggak perkara ringan. Mari kita coba langsung atau kita bait suci Salomo ya dulu. Ini ada satu buku, ini bagus ini, tapi saya enggak bisa tampilkan gambarnya. Kurang lebih beginilah, mudah-mudahan kelihatan ini ya. Nih. Sebenarnya sama prinsipnya. Ini mesbah tembaga, ini tapi ada laut itu, molten sea, laut tembaga ya. Jadi, tapi di sini bejana pembasuhannya jadi Ada 10. Tapi di sini ada 2 tiang. Kemudian kandilnya jadi 10. Kalau kandil di Musa 1. Tapi ini jadi 10. Meja roti saja juga 1 dalam kemah Musa, di sini 10 ya. Tapi kalau yang di dalam itu sama ya. Jadi angka 10 itu di situ katakanlah angka tanggung jawab manusia, misalnya 10 gadis. Ada yang gadisnya itu bijaksana, bodoh, itu kan ada tanggung jawab manusia di situ untuk yang bijaksana menyediakan minyak, kalau yang bodoh enggak ya. Jadi ada tanggung jawab manusia lah di situ. Jadi di sini seolah-olah dengan jumlah itu diperluas lah, ada tanggung jawab manusia dalam mengalami pengalaman dalam Kristus itu. Ya, bukan artinya saya yang menjelaskan dulu sebentar ya. Jangan nanti pikir, karena kan gini, tergantung respon Anda. Kan suka begitu tuh. Dalam kekristenan kita bilang, Tuhan sudah berbuat apa? Semuanya itu udah bala. Pendeknya tinggal respon kamu. Jadi kayak manusia yang menentukan. Kayak manusia yang menentukan ya berhasil atau enggaknya pertumbuhan imanmu, berhasil atau tidaknya kemuliaan Tuhan bertambah-tambah dalam dirimu. Itu tergantung kamu. Enggak ada tergantung kita. Tergantung Tuhan. Ya. Bagaimana caranya? Ada tanggung jawab kita, tapi bagaimana caranya? Nah, mari saya menjelaskan dulu yang istilah from faith to faith ya. Itu di Roma ya, nggak usah kita baca lagi lah. Pendeknya dikatakan iman yang didefinisikan
iman yang menyelamatkan itu adalah from faith to faith. Artinya dari iman kepada iman. Apa ini artinya? Iman itu karunia Tuhan, pemberian Tuhan. Itulah dia, saya menyebutnya energi Elohim atau hayat Kristus. Zoe istilah Yunaninya, hidup Kristus ya. Ketika seseorang diberikan oleh Tuhan hidup Kristus, karena Yesus datang, aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Zoe, Tuhan kasih Zoe itu masih berupa benih dia. Ya, prinsip Tuhan tuh kayak menabur, itu Tuhan menaburnya nggak nabur pohon, tapi benih. Dia butuh waktu untuk bertumbuh. Ya, hidup ini adalah Yesus sendiri, I am the life. Tapi hayat Kristus yang masuk dalam waktu. Karena Tuhan berkarya sekalipun dia kekal, dia berkarya dalam waktu. Dan setiap apapun dalam waktu selalu butuh pertumbuhan. Baik binatang, baik manusia, tubuhnya itu kan, baik tumbuh-tumbuhan, semuanya bertumbuh. Demikian juga hayat Kristus yang masuk ke dalam waktu. Ya, energi Elohim yang masuk dalam waktu itu perlu bertumbuh. Nah, bagaimana dia bertumbuhnya? Inilah ungkapannya, from faith to faith. Ya, dia bertumbuh ketika kita diberikan hayat Kristus atau energi Elohim, orang masuk. Orang ilmuwan itu menyebut energi itu adalah kemampuan melakukan usaha. Orang yang diberikan energi Kristus, dia masih bertindak. Pasti itu, kalau dia nggak bertindak, itu berarti imannya mati. Sesuai yang Yakobus bilang. Jadi kalau saudara dan saya memang mendapat kasih karunia, dikasihlah hayat Kristus itu, energi Elohim, kita masih bergerak. Sesuai dengan pimpinan hayat ini. Apa yang dia pimpin? Pokoknya kita berat melakukan tindakan yang sesuai dengan pimpinan energi ini. Nah, pada gilirannya perbuatan ini akan menyempurnakan energi yang ada, menumbuhkan gitu loh. Di Yakobus dijelasin, perbuatan itu perbuatan iman ya. Perbuatan yang lahir dari iman yang pertama itu tadi, itu akan pada gilirannya menyempurnakan iman itu sehingga bertumbuh. Makanya dari iman kepada iman. Nanti iman yang ada ini menghasilkan lagi perbuatan. Tapi perbuatannya bukan di luar iman ya. Ini perbuatan yang lahir karena iman ini. Jadi iman ini yang menentukan. Jadi Tuhan yang menentukan ngasih iman. Tak, kasih iman, hasil perbuatan. Perbuatan ini berarti menghasilkan, menyempurnakan iman. Naik iman ini. Iman yang ada ini terus melakukan gerakan. Nggak mungkin orang yang beriman dari Tuhan tuh nggak bertindak, tuh nggak mungkin. Itu makanya kalau kasih karunia nggak bisa ditolak. Kalau orang dikasih iman, tak dia pasti bertindak. Jadi tergantung Tuhan yang memberikan itu, ya. Nggak semua orang lo dapat iman, enggak. Semua. Ada banyak orang bertindak, tapi ya itu kayak beragama. Datang dia kebaktiannya, rutinitas begini, itu kalau tindakannya itu hanya rutinitas saja, nggak dari iman. Karena memang dia gak dapat karunia untuk dapat iman. Nggak bisa, nggak ada gunanya. Perbuatan manusia itu nggak ada gunanya. Ya, kalau enggak, karena iman yang Tuhan berikan itu. Nah begitu juga, ini from glory to glory, ini ada ayatnya. Coba dulu, saya lihat terjemahan ini. Ya, di bait suci itu, perabot-perabot itu, setiap perabot itu pengalaman, simbol pengalaman Kristus. Kalau makin bertumbuh, itu proses, itu progresif. From glory to glory, makin tambah kemuliaan Tuhan. Jadi kemuliaan Tuhan juga bertumbuh dia. Coba dulu saya baca dulu ini ya, di 2 Korintus 3 ayat yang ke-18 ya. Dikatakan di sini di bahasa ILT ya. Bukan, literal translation. Yang literal ya, Robert Young ini. Dia bilang begini, being transformed, kita itu dirubah from glory to glory. Istilah Yunaninya apodoxa, eis doxa. Apo dengan eis itu preposisi ya, kata depan begitu yang biasanya ada di depan nomina itu ya, benda ya. Itu apo itu terjemahannya from. Sementara eis itu into, kepada. Ada point to be reached, ada poin yang mau dicapai. Jadi apodoxa, eis doxa itu artinya dari satu kemuliaan yang biasa ini. Karena kemuliaan ini memimpin, sama seperti awan itu, memimpin Israel. Ini memimpin juga orang bergerak melakukan tindakan. Akhirnya bertambah kemuliaan itu. Jadi from glory to glory, tambah. Nanti kemuliaan yang ada ini melakukan dua gerakan, membuat orang bertindak di dalam kemuliaan Tuhan, demi kemuliaan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, begitu loh. Perbuatannya akan membuat kemuliaan itu bertumbuh.
Jadi kita ini juga selain ya dikatakan ungkapan from faith to faith itu sama dengan ungkapan apo eis ya, terus apo eis. Apo doksa eis doksa. Sama itu artinya. Yang di sini dari sudut iman, pertumbuhan energi atau pertumbuhan iman, di sini sudut kemuliaan, pertumbuhan kemuliaan. Jadi kita ini bertumbuh dari kemuliaan kepada kemuliaan karena mengalami pengalaman-pengalaman yang disimbolkan oleh perabot-perabot dalam bait suci itu. Sebentar ya, kalau gitu saya sudah harus mengambil kesimpulan ini. Dulu kita pikir dulu ya, dalam yang kekristenan. Bait suci dengan segala perabotnya itu, bait suci Salomo, segala perabotnya yang diperluas itu. Realitanya atau penggenapannya ya atau wujudnya kan itu bayangan aja. Karena prinsip perjanjian lama itu dia adalah nubuat, bayangan, simbol. Kalau di perjanjian baru penggenapan wujud adalah Kristus itu kan. Baru di sini realita. Dalam perjanjian baru gereja itu tidak bisa orang sembarangan bangun gereja. Yesus bilang kan, aku akan mendirikan gerejaku. Cuma Yesus yang bisa bangun gerejaku. Dalam arti kalau kita mau dipakai menjadi alat, barangkali kita rasul, nabi, penginjil, pengajar, itu ada aturan main. Nah ini kadang-kadang orang pikir kali bangun gereja gampang ya, malah dibisnisin. Senior saya juga bilang, kalau bisnis gereja itu paling enak. Dia nggak tahu gereja itu nggak bisa dibisniskan. Denominasi bisa. Kerajaan sendiri bisa. Bagaimana caranya? Lakukan aja. Perlengkapi orang-orang kudus, tapi jangan perlengkapi aja. Tarik juga mereka datang kepada diri kita. Itulah yang dibilang Kisah Para Rasul 20 itu. Paulus bilang dari antara kalian nanti akan ada beberapa orang dengan ajaran palsu mestinya. Tarik murid-murid kepada dirimu. Tadinya murid-muridnya hanya dipimpin oleh Roh Kudus. Gereja itu adalah organisme yang dipimpin otoritas hayat Yesus itu. Yesus tidak pernah delegasikan otoritasnya kepada siapapun juga. Istilah delegated authority itu hanya ada dalam konteks organisasi hierarki. Itulah ajaran Nikolaus, ajaran palsu itu. Sekarang dalam kekristenan penuh dengan 3 ajaran palsu ini. Bileam, Nikolaus, Ijabel. Ijabel merampas otoritas, Bileam itu dagang, Nikolaus menaklukkan kaum awam. Itulah dia. Jadi kalau saudara mau bangun denominasi, ini saya kasih tahu caranya. Saya coba 10 tahun juga pernah, walaupun denominasi yang kami bangun nggak besar-besar banget. Ada waktu berlima ada 400-an, 400 orang, lumayan kan? Kalau ditarik per bulan itu kan lumayan. Saya dapat gaji per bulan, belum tempel sana tempel sini, ya. Waktu saya sendiri nggak banyak, udah pecah ya, nggak sampai 100 sampai berapa itu kalau dengan anak-anak. Saya kasih tahu ya caranya bangun denominasi dengan bangun gereja, bedanya. Kalau bangun denominasi, saudara khotbah aja terus ya, teruslah dengan tekun, pasti orang akan datang. Engkau tarik orang itu. Dan engkau bukan tarik orangnya aja, engkau harus tarik dulu uangnya itu. Dengan ajaran palsu perpuluhan, buah sulung, janji iman, macam-macam. Engkau bangun gedung lah. Ya. Kami juga terus punya gedung miliaran juga tuh harganya sekarang, udah pecah tapi. Jadi itu denominasi gampang tuh. Kok enggak gampang maksudnya? Hanya ya, tapi kalau orang itu pandai dia dan dia memang karismanya kuat, oh dia bisa narik bukan hanya puluhan juta, ratusan juta, ratusan miliar, bahkan triliun. Dia bisa tarik orang, bahkan yang ditarik ratusan ribu orang. Gereja terbesar itu yang 600.000 di sana tuh di Korea ya. Pecah semuanya, ujung-ujungnya biasanya itu urusan uang itu biasanya hancurnya. Itu bukan gereja, itulah dia denominasi kerajaan sendiri untuk kemuliaan dia sendiri. Ada nggak pekerjaan Roh Kudus di dalam? Ada. Karena Roh Kudus tetap itulah, Tuhan itu murah hati lah. Tapi nanti dia akan terus terang loh. Yang mana gereja, yang mana denominasi. Oh, saat ini yang mana yang bangun gereja, yang mana yang bangun denominasi. Itu yang di Matius 7 itu. Ayat 21, 23. Itu kan Yesus dikatakan sini terus terang. Tapi dulu kita baca. Karena Yesus sekarang belum terus terang. Dia masih diam aja. Matius 7 ini. Coba lihat ayat 21 ya. Bukan siapa orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak. Itu sesuai kehendak Bapa ya, sesuai aturan main, anomia itu, nggak boleh. Pada hari terakhir banyak orang akan berkata begini. Di bagian terakhir ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang.
terus terang istilah Yunani itu homologeo, kata kerja artinya to publicly declare. Beritakan, mendeklarasikan dengan di depan umum, ini orang bukan hambaku. Dia membangun denominasi, dia membangun kerajaan sendiri, dia membangun itu untuk kemuliaannya sendiri, bukan untuk kemuliaanku. Oh, itu nanti akan terang. Itulah kebahagiaan kita sebagai umat pilihan Tuhan. Sekarang kita ini melayani sebagai budak gereja lah, memperlengkapi aja. Kita nggak dari orang, apalagi dari duitnya. Untuk bangun gedung sih enggak. Puji Tuhan ada sekarang internet yang bisa membantu kita untuk bisa bagi-bagikan itu gratis. Kalau dapat gratis, apa kita nggak berhak dapat uang? Berhak. Kalau ada orang digerakkan Tuhan memberi, ya nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada yang menggerakkan, ya kita terus kerja. Makanya Paulus bilang itu dia juga harus bikin kemah untuk menopang istrinya. Oh, dia juga nggak pernah. Mana Petrus, Paulus, Yohanes nggak pernah itu ngajak apa yang dikerjakan oleh denominasi, pemimpin denominasi itu tidak pernah dikerjakan oleh Paulus, Petrus, Yohanes, dan Yesus pun tidak ngajarin. Matius 2:3 itu jelas ya, kamu jangan disebut pemimpin ya, aku pemimpinmu. Kamu tidak, konteksnya Matius 2:3 itu kursi Musa, otoritas. Kau nggak punya otoritas ya, engkau yang paling rendah daripada engkau yang jadi budakmu, dolos itu yang terbesar. Namanya juga dolos, budak, masa punya hak, punya otoritas. Ya tapi kalau sistem pemerintahan manusia, ya bangun hierarki untuk apa? Intinya begitu. Pendeknya, bangunlah bait suci yang sesuai aturan supaya kemuliaan Tuhan itu turun. Haleluya. Amin.